Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Tani semua, selamat datang di channel Gepeng Petani Kampung, channel yang membahas seputar pertanian. Semoga di saat ini sobat-sobat dan teman-teman semua, saya selalu mendoakan kalian agar diberi kesehatan lahir batin. Semoga segera tercapai segala hajatnya, dimudahkan urusannya, dan diberi kekuatan badan untuk ikhtiar kita menjemput rezeki, agar Allah mudahkan dalam menjemput rezekinya dan selalu diberikan rezeki yang banyak, juga melimpah dan berkah untuk bekal ibadah. Amin. Di video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara merawat tanaman padi. Sahabat-sahabat sekalian, mengapa ilmu tentang cara merawat tanaman padi yang baik dan benar harus dikuasai petani? Tidak lain adalah supaya hasil panen dari tahun ke tahun hasilnya bisa optimal dan laku di pasaran. Padi adalah komoditas utama di Indonesia. Sayangnya, seringkali kualitas panennya masih rendah. Rendahnya hasil panen padi dari petani lokal menjadi salah satu faktor yang membuat pemerintah melakukan impor beras. Kualitas rendah beras lokal membuat pasokan untuk kebutuhan dalam negeri tidak tercukupi. Selain itu, rendahnya kualitas membuat beras lokal sulit bersaing di pasar. Selama ini, kebanyakan petani lokal masih menggunakan cara tradisional untuk merawat tanaman padi mereka. Itu pun ilmu yang didapatkan bukan dari narasumber ahli ataupun buku dan sejenisnya, melainkan hanya turun-temurun dari nenek moyang saja. Padahal mengingat beras adalah makanan utama orang Indonesia, pasokan beras sangat dibutuhkan dalam jumlah besar. Jika saja hasil panen padi adalah beras berkualitas tinggi, maka akan memiliki daya saing di pasar lokal maupun luar negeri. Kalau beras lokal Indonesia mampu bersaing di pasar internasional, secara tidak langsung pendapatan petani juga ikut naik. Kita tidak lagi menjadi negara pengimpor beras, melainkan berganti menjadi pengekspor beras bagi negara lain. Nah, supaya suatu saat nanti Indonesia bisa menjadi negara penghasil beras berkualitas ekspor, sebaiknya memang petani perlu belajar bagaimana cara merawat tumbuhan padi yang benar. Oleh karena itu, perawatan tanaman padi bukanlah hal yang bisa dianggap enteng. Dalam video kali ini di channel Gepeng Petani Kampung akan menjelaskan dengan rinci cara merawat tanaman padi dengan baik. Jika sobat tani penasaran dengan cara yang tepat, langsung saja ke pembahasannya. Tapi sebelum lanjut, sahabat tani, yuk dukung terus channel ini agar semakin berkembang dengan cara like, share, dan subscribe. Saya ucapkan terima kasih yang sudah like, share, dan subscribe. Semoga semua hajatnya dikabulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari simak langkah-langkahnya, akan kami uraikan di sini. Tonton sampai selesai agar sobat tani mudah memahaminya. Pertama,
dengan cara penyulaman. Penyulaman adalah proses pemisahan tanaman padi yang tumbuh terlalu rapat dan sangat penting untuk memberi cukup ruang bagi setiap tanaman padi agar dapat tumbuh dengan optimal. Dalam proses penyulaman, sobat tani dapat memilih tanaman padi yang lebih kuat dan lebih sehat untuk dibiarkan tumbuh, sementara yang lebih lemah harus dihilangkan. Hal ini membantu menghindari persaingan yang berlebihan antara tanaman dan memungkinkan mereka mendapatkan nutrisi dan cahaya matahari yang cukup. 2. Penyiangan gulma atau disebut membersihkan rumput. Penyiangan gulma adalah langkah penting dalam merawat tanaman padi. Gulma atau rumput dapat bersaing dengan tanaman padi untuk mendapatkan nutrisi, air, dan cahaya matahari dari tanah. Sebab itu, penting untuk secara rutin membersihkan lahan pertanian dari gulma-gulma yang tumbuh, sehingga akan membantu mengurangi persaingan dan memastikan bahwa tanaman padi memiliki akses penuh ke sumber daya yang dibutuhkan. 3. Pengairan yang baik. Pengairan yang baik adalah salah satu aspek penting dalam merawat tanaman padi dengan benar. Dalam video ini saya akan menjelaskan betapa krusialnya pengaturan pengairan yang tepat untuk pertumbuhan dan produktivitas tanaman padi yang optimal. Pengairan yang baik mencakup beberapa aspek penting. Tanaman padi membutuhkan air dalam jumlah yang cukup untuk pertumbuhannya. Namun, terlalu banyak air dapat menyebabkan genangan yang merusak akar tanaman, dan kekurangan air pun juga akan menghambat pertumbuhan. Maka dari itu, sobat tani perlu memantau tingkat kelembaban tanah secara teratur dan menyediakan air saat diperlukan. Adanya proses irigasi yang tepat akan memastikan bahwa tanaman padi mendapatkan air dalam jumlah yang cukup. Ketepatan waktu pengairan juga sangat penting. Idealnya pengairan sebaiknya dilakukan pada pagi atau sore hari untuk membantu menghindari penguapan yang berlebihan dan memberikan waktu bagi tanah untuk menyerap air sebelum malam tiba. Pengaturan waktu yang baik juga membantu mencegah munculnya penyakit yang disebabkan oleh kelembaban yang tinggi di malam hari. Memiliki sistem irigasi yang efisien dapat menunjang pengairan yang baik. Sobat tani dapat mempertimbangkan penggunaan sistem irigasi tetes atau alat siram yang dapat mengalirkan air secara merata ke seluruh lahan pertanian untuk membantu menghindari genangan air di satu area dan kekurangan air di area lain. Selain itu, perlu diingat bahwa konservasi air menjadi hal yang harus dipertimbangkan. Sobat tani dapat mengumpulkan dan menyimpan air hujan untuk digunakan dalam irigasi, sehingga mengurangi ketergantungan pada sumber air lainnya. Penting
untuk selalu memantau kondisi tanah dan tanaman padi Sobat Tani, serta mengatur pengairan sesuai kebutuhan. Pengairan yang baik tidak hanya memastikan bahwa tanaman padi mendapatkan nutrisi yang cukup, tetapi juga membantu menjaga pertumbuhan yang sehat dan produktivitas yang optimal. Yang keempat, pemupukan yang tepat. Di video yang lalu kita sudah membahas pemupukan yang tepat. Di sini sekilas saja, pemupukan yang tepat adalah kunci untuk menyediakan tanaman padi dengan nutrisi yang cukup. Sobat Tani harus melakukan analisis tanah terlebih dahulu untuk menentukan jenis pupuk yang tepat dan dosis yang dibutuhkan. Hal ini dapat dilakukan guna memastikan bahwa tanaman padi mendapatkan nutrisi yang diperlukan untuk tumbuh dengan kuat dan sehat. Selain itu, Sobat Tani, pemupukan yang tepat juga membantu mencegah masalah kekurangan nutrisi yang dapat menghambat pertumbuhan tanaman padi. 5. Pengendalian hama dan penyakit pada tanaman padi. Pengendalian hama dan penyakit pada tanaman padi merupakan langkah penting dalam menjaga kesehatan tanaman. Jadi, Sobat Tani perlu secara rutin memantau tanaman padi untuk mengidentifikasi tanda-tanda awal adanya serangan hama atau penyakit agar tidak mempengaruhi keseluruhan tanaman. Jika ditemukan, segera ambil tindakan seperti penggunaan pestisida organik atau metode pengendalian lainnya yang direkomendasikan untuk mengatasi masalah tersebut. Pengendalian yang tepat dan cepat dapat mencegah kerusakan yang lebih parah pada tanaman padi. Biasanya, jenis hama yang menyerang tanaman padi adalah tikus, urang, belalang, serta walang sangit. Gunakan pestisida organik sebagai bahan pengendalian hama yang aman. Selanjutnya, kalau sudah berbuah, pasang orang-orangan di sawah untuk mengusir burung yang bisa merusak tanaman padi. Dengan mengetahui dan memahami cara merawat tanaman padi yang benar, diharapkan para petani lokal dapat meningkatkan mutu beras yang dihasilkan. Tujuannya supaya suatu saat nanti beras lokal kita bisa menguasai pasar sendiri dan mampu bersaing di pasar dunia. Setelah menyimak dari awal, Sobat Tani kini telah mempelajari lebih lanjut tentang pentingnya cara merawat tanaman padi dengan cermat. Perawatan yang baik ini penting dilakukan untuk menjaga kesehatan tanaman dan menghasilkan panen yang berkualitas. Semua langkah ini dari 5 langkah tersebut tadi saling berhubungan dan bekerja bersama-sama
untuk menciptakan lingkungan yang optimal bagi pertumbuhan tanaman padi. Sekian dulu pembahasan dari kami. Semoga mudah dimengerti oleh sobat-sobat tani semua dan teman-teman semua. Terima kasih sudah menonton video kami ini. Semoga banyak manfaatnya. Sampai di sini dulu. Salam sukses petani Indonesia. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.